Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Tepat jam 06.25 kami akan melakukan inspeksi atau pengecekan ke seluruh GH. Ya, di dalamnya ada banyak box. Kita mulai dari GH1 yang ini adalah merupakan GH eksperimen atau secara khusus adalah kita peruntukan untuk laboratorium ya, percobaan segala macam. Nah, di sini kita ada macam-macam jenis melon yang bisa kita lihat dalam satu GH ini. Yang pertama ini saya lupa namanya ya. Kita tidak akan sebutkan namanya apa, tapi ini ada macam-macam jenis melon. Pada awal pertama kita melihat hanya 2 melon yang tumbuh, ini besar sekali. Ini kita polinasi tanggal 13 ya. Dua melon ini sudah berbuah. Yang ini kita polinasi tanggal 12, ini lebih dulu. Nah, tapi pada saat ini hari pagi ini, kemarin masih ada yang bisa dipolinasi. Ini bunga-bunganya masih tumbuh. Ini ada bunga jantan semua ya. Kalau bunga betina yang untuk dipolinasi biasanya ada gelembung atau melendung. Nah, ini yang sudah besar. Ini tanggal 29 kita polinasi. Ini tanggal 28, tanggal 29 malah lebih besar. Tanggal 28-nya yang sebelumnya malah lebih kecil. Kemungkinannya ini tidak jadi. Ini masih mungkin jadi karena ini dipolinasi tanggal lebih muda, lebih ya tanggal 3 ya. Jadi masih ada memungkinkan untuk bertambah ya. Padahal ini sudah besar ya. Jadi mungkin saja ada tambahan lagi. Nah, ini juga masih bisa dipolinasi. Kita akan polinasi nanti setelah pengecekan ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini ada kolam juga. Ini kolam ini sebenarnya dulu dibangun atau dibuat untuk mengatasi kondisi lapangan yang sering banjir. Jadi air sebagai rahmat, sebagai berkah, kita betul-betul manfaatkan. Jangan dilewatkan begitu saja. Tapi kita buat kolam dan kita tanam ikan di dalamnya. Kita lihat ini ada yang sudah kuning dan macam-macam ini jenis melonnya ya. Kita tanam ada sekitar 10 ya, 9 atau 10. Nah, ini adalah GH2 dan GH3, ini adalah produksi ya. Masing-masing GH ini ada 2 sektor ya. Ini sektor atau klaster ya. Blok ya. Satu blok ini untuk eksperimen, untuk laboratorium lah. Ini juga laboratorium, tapi ini laboratorium eksperimen, penelitian dan sebagainya. Yang ini untuk laboratorium produksi ya. Nah, ini kita lihat satu-satu. Kita kontrol. Ini buahnya juga macam-macam ya. Jadi 10 varian itu terdistribusi di seluruh blok atau klaster. Seperti ini rutinitas kita setiap pagi mengecek semua box ya, jangan sampai ada yang bocor. Kalau kita lihat di sini ditanam di bawahnya itu ada semangka, karena kita sedang bereksperimen juga ini bagaimana memproduksi semangka di greenhouse ya. Di bawahnya ini kita tanam semangka, tetapi kita tidak pernah melakukan polinasi terhadap semangka, sehingga sampai dengan saat ini kami belum melihat satupun ada semangka yang berbuah. Padahal ini bibitnya sama dengan yang pernah kita tanam di area terbuka dan berbuah, dibiarkan begitu saja tanpa ada proses polinasi. Kita lewati saja. Nah, ini sudah ada yang belah, ini berarti sudah sangat matang ini. Sudah sangat matang. Nah, ini juga cepat pertumbuhannya, beberapa menguning busuk dan ini gagal tumbuh ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya, yang tumbuh menjadi besar. Mungkin ini juga 5, 6 ya. Ini sebenarnya belum begitu baik pertumbuhannya. Ini juga dulu malah ini sangat terhambat ini pertumbuhan melon ini, sehingga kita lihat yang lain sudah menguning, ada yang kuning tergantung jenisnya, ada tetap hijau, tapi ini termasuk yang terlambat
karena terhalang oleh eksperimen kita memproduksi atau menanam di tanah ya. Tapi ini masih bagus, mungkin sekitar 10 bisa ya, paling tidak di atas 5 lah begitu ya. Masih bisa 10 mudah-mudahan. Nah ini beratnya di atas 2 kilo nih. Ini ditanam di atas tanah, tidak di dalam box ya. Jadi nutrisinya disiram ke dalam tanah itu, di sana akarnya. Nah, ini intanon. Intanon ini dipolinasi tanggal 23 bulan Februari ya. Sekarang tanggal 10, berarti sudah saatnya panen sebenarnya ini. 23 ke 10, 5 ditambah 40, jadi 45 hari dari polinasi itu sudah bisa dipanen. Jadi ada banyak yang sudah bisa dipanen pada hari ini. Nah ini ada yang jatuh ini. Ini golden emerald atau intanon. Nah ini jatuh. Ini merah juga sama, ini sudah saatnya. Kita lihat dari natnya sudah sangat halus dan warnanya kuningnya tuh kuning keemasan, betul-betul kuning keemasan, tidak seperti ini masih muda ya. Nah ini sudah sangat rapat ya. Kemudian juga daunnya ini, daunnya sudah menua, ini artinya memang sudah bisa dipanen ya, sudah bisa dipanen. Kalau kita lihat ini mestinya di tanggal lebih tua atau lebih sedikit berbeda lah, mungkin 1 atau 2 hari lebih tua atau lebih muda dari yang jatuh ini. Ini yang jatuh mestinya juga sudah saatnya panen. Nah ini masih ada yang bisa dipolinasi nih, padahal ini kan sudah ada yang jatuh ya, sudah ada yang jatuh, itu masih 1 pohon, berarti memang ini masa produksinya bisa panjang sebenarnya. Nah, kita lihat di sini. Ini grand ini blok intanon semua, memang ini banyak intanon ya. Ini juga intanon. Nah ini kelihatannya melon lokal ya, mungkin Kirani atau Kinanti mungkin, atau Ali Golden Aisa, saya lupa. Nah ini ada yang jatuh juga, Nah, daun-daunnya sudah menguning, memang sudah tua, sudah saatnya, sudah tidak bisa menghasilkan bunga lagi, jadi tinggal menunggu dipanen saja. Nah ini Fujisawa hanya ada beberapa, mungkin kalau tidak salah ada 5 ya. Memang banyak. Nah ini kolam penampungan air, sekaligus dibuat bendung supaya tidak banjir ya. Nah ini sama, ini Kinanti. Kalau kita lihat dari seratnya, ini adalah serat Kinanti, dan ini sudah tua kalau kita lihat daunnya ya. Nah, ini satu gumpluk ini ada banyak nih. Ini intanon, golden emerald intanon. Nah ini masih muda ini. Jadi, nah ini juga masih ada yang bisa dipolinasi sebenarnya nih, seperti itu. Tapi dengan pertimbangan efektivitas, efisiensi, mungkin tidak selalu untuk dipolinasi karena tanamannya sudah tua. Mungkin secara ekonomis tidak lagi menguntungkan begitu ya, sehingga kita stop saja. Nah seperti itu. Nah ini daun-daunnya sudah dipotongin, yang kena ya masih terserang embun tepung, biasanya embun tepung ya. Nah seperti itu. Ini di bawahnya juga anggurnya alhamdulillah sehat. Ini kita sudah sentralkan semua penyiraman dan sebagainya.